يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan ada 5 perkara yang harus diperhatikan, yang hendaklah senantiasa kita berusaha untuk mewujudkannya dalam jiwa kita agar kita mendapatkan kemuliaan, agar kita bahagia dengan mendapatkan atau memiliki jiwa yang suci dan hati yang bersih. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu hati yang suci, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang suci, hati yang bersemi, hati yang subur dengan tauhid dan bersih dari kesyirikan. Ini yang pertama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang musyrikin bahwa mereka adalah orang yang sengsara dan celaka. Mereka orang yang hina. Apa yang menyebabkan kehinaan mereka? Tiada lain adalah noda kesyirikan yang telah mengotori jiwa dan hati mereka. Mereka dinamakan oleh Allah, disifati oleh Allah sebagai najis. Faqala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu adalah najis, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu setelah penaklukan kota Mekah. Mereka najis, dan najis di sini adalah najis secara psikis, bukan fisik. Secara fisik mereka mandi, mereka suci, tapi pada hakikatnya najis yang telah mengotori jiwa mereka adalah kesyirikan. Oleh karena itu, usaha yang pertama dan utama yang harus kita senantiasa berusaha untuk melakukannya, bagaimana memanage hati kita, bagaimana mengintrospeksi diri dan jiwa agar hati dan jiwa ini senantiasa bersemi dengan tauhid. Tauhid yaitu ketulusan, keikhlasan di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan, apapun bentuk amal kebajikan yang kita laksanakan, sebesar apapun harta dan nilainya, harga dari harta yang kita infakkan, maka semua itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah apabila hati ini dikotori, apabila hati ini bergelimang dengan noda-noda kesyirikan. Maka orang-orang yang musyrik adalah orang yang hina dan dina. Orang musyrik orang yang kotor jiwanya. Apapun ibadah yang dia lakukan untuk mensucikan jiwanya, zikir apapun yang dia ucapkan, salawat apapun yang dia ucapkan, apapun ibadah yang dia lakukan yang tujuannya untuk tazkiyatun nufus, kalau dia tidak melandaskan ibadah dan zikir dan bacaan-bacaan salawat dan seluruh bentuk ibadah yang dia kerjakan di atas tauhid, maka dia tidak akan pernah suci jiwanya. Bagaimana akan pernah suci? Bagaimana akan dia akan meraih kesucian dan kebersihan hati? Sementara tauhid
adalah faktor utama, adalah kebutuhan utama jiwa yang dengannya jiwa akan suci dan selamat. Oleh karena itu, noda kesyirikan merupakan noda yang sangat berbahaya. Sehingga Allah menghukumi syirik tersebut dengan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun azim. Jika tauhid maknanya adalah mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh ibadah dengan tulus dan ikhlas karena Allah, tidak menyelewengkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah, maka kesyirikan berseberangan dengan makna tauhid 180 derajat. Bagaikan siang dan malam, antara putih dan hitam, warna putih dan hitam. Tauhid adalah lembaran putih yang suci, sementara kesyirikan adalah noda hitam, ya, bintikan hitam yang akan mengotori lembaran suci tersebut. Oleh karena itu, tidak akan mungkin kita selamat, tidak akan mungkin kita bahagia, tidak akan mungkin kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah kalau hati masih dikotori oleh noda kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kesengsaraan, kehinaan telah dirasakan orang-orang musyrikin. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka, kesengsaraan bagi orang-orang musyrikin. Wailul lil musyrikin. Kenapa mereka celaka dan sengsara? Alladzina la yu'tuna az-zakah. Mereka yang tidak melakukan usaha untuk mensucikan jiwa. Sehingga sebagian para ulama, banyak di kalangan ulama ahli tafsir menjelaskan maksud dari la yu'tuna az-zakah bukan berarti mereka memberikan harta atau zakat harta, tidak. Sebab zakat harta mereka tidak diterima karena mereka musyrik. Maka yang dimaksud la yu'tuna az-zakah, mereka tidak melakukan usaha untuk mensucikan jiwa. Mereka tidak mensucikan jiwa dari kesyirikan. Maka celaka dan sengsara mereka. Begitu juga mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang pertama. Jadi mari kita mempelajari tauhid. Mari kita mempelajari akidah yang benar. Dan di waktu yang sama, mari kita juga mengenal kesyirikan dan segala sarana yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan, baik perkataan, perbuatan, atau bisikan hati. Berarti kita harus belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, untuk mendapatkan kesucian jiwa dan hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah hati yang suci dari perbuatan bid'ah. Hati yang suci dari perkara-perkara yang bid'ah. Hati yang bersemi dengan sunnah. Hati yang suci dengan mengamalkan dan berjalan di atas atau di bawah naungan panji sunnah. Ini hati yang selamat. Ini hati yang suci. Maka kenapa kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Kenapa kita harus meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita? Yaitu hakikat dari sunnah. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu mengikuti jalan hidup beliau, jalan yang selamat dari bermacam noda-noda syubhat dan syahwat di dalam segala aspek hidup ini. Dalam akidah kita, dalam ibadah, dalam akhlak, muamalah, dan seluruh perihal kehidupan kita. Yang menjadi tuntunan kita, yang menjadi uswah kita adalah Rasulullah SAW, karena itu merupakan kebutuhan jiwa dan hati kita yang paling utama. Makanya orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, hatinya akan bersemi dengan kecintaan yang tulus kepada sunnah Rasulullah SAW. Hatinya akan selamat dari bermacam bentuk sifat hasad, kedengkian kepada sunnah. Hatinya akan senantiasa termotivasi untuk melakukan amal kebajikan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kan dia meyakini
bahwa dia seorang hamba, seorang umat dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan untuk mengikuti dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupannya, dan dengan demikian dia akan bahagia, hidupnya akan tentram, jiwanya akan tenang, hatinya akan suci, karena ini kebutuhan jiwa yang paling utama. Sehingga dia selamat dari berbagai macam penyakit hati. Tapi tatkala hati dikotori oleh noda-noda bid'ah, naam, bid'ah itu memiliki noda, kotoran, karena bukan dari ajaran Islam, bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang melakukan suatu kesalahan atau bid'ah, maka hatinya akan ternodai. Sehingga pertama sekali ia akan tertanam dalam dirinya, hatinya akan terkena kebencian yang sangat mendalam terhadap sunnah dan orang-orang yang mengikuti sunnah. Sehingga kata sebagian ulama salaf bahwa mabtada'a qaumun bid'atan illa, tidaklah suatu kaum melakukan suatu perbuatan bid'ah, yaitu melakukan perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan tertanam dalam dirinya kebencian kepada sunnah. Oleh karena itu, sesuatu yang paling dibenci oleh orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi adalah kebencian pada sunnah itu tersebut, dan kebencian kepada orang-orang yang mengibarkan bendera sunnah dan juga mengajak umat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fenomena kenyataan dalam hidup. Oleh karena itu, tidak akan mungkin ibadah kita diterima, tidak akan mungkin bermacam ketaatan kita maqbulah, tidak akan mungkin hati akan suci, kecuali bila kita memanage, kita memperhatikan jiwa ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Siapa di antara kita yang paling bertakwa dan paling taat, paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW. Kemudian siapa setelah Rasulullah SAW meninggal, manusia yang paling mulia, yang paling taat kepada Allah? Para sahabatnya. Kenapa mereka menjadi orang yang paling mulia? Kenapa mereka menjadi orang yang paling mendekati pada kesempurnaan? Kenapa mereka mendapatkan rekomendasi, pujian dan sanjungan dari Allah dan Rasulnya? Tiada lain karena hati mereka yang telah suci. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dalam sebuah ungkapannya yang sangat indah, yang sepantasnya ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, barang siapa yang ingin mencontoh, ingin melakukan suatu amalan, maka hendak dia mencontoh generasi atau orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup, dia tidak aman fitnah. Innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Ulaika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhil ummati quluba. Mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Lihat, paling baik hatinya. Abarru hadhil ummati quluban. Wa amaquhum ilman, yang paling dalam keilmuannya. Wa aqalluhum takalluban, yang sedikit memaksakan diri dalam beramal. Mereka enggak buat macam-macam, hanya sunnah. Cukup bagi mereka sunnah Nabi, enggak menambah-nambah, enggak mengurangi, hanya sunnah. Enggak memaksakan diri mencari amalan-amalan yang tidak ada landasannya, atau aliran-aliran atau keyakinan-keyakinan tidak ada sunnahnya atau landasannya dari agama Allah. Cukup apa yang mereka dapatkan Nabi sebagai pedoman hidup. Tidak ada pemaksaan, memaksakan diri melakukan suatu amalan atau meyakini suatu pemikiran akidah yang bertentangan dengan sunnah. Itu enggak ada. Para sahabat jauh dari yang seperti itu. Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya dan memperjuangkan agamanya. Maka kenali kebaikan mereka, ketahui keutamaan mereka, dan ikuti jalan yang mereka ikuti. Sesungguhnya mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Innahum kanu ala siratal mustaqim. Itu para sahabat. Kenapa ikhwatal iman? Karena mereka yang dalam hidup,
dalam segala aspek kehidupannya, karena mereka yang telah memanage hati mereka sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Maka waspada dari bermacam penyimpangan dari sunnah. Walaupun kita melihat ini permasalahan yang kecil, ini permasalahan yang sepele, tapi waspada, jangan sampai keluar dari mulut kita tatkala kita menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengatakan itu sepele, itu kecil. Tidak, ikhwatal iman. Pada hakikatnya tatkala kita menyimpang dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang lain, wa ju'ilas sagharu wadh-dhillatu ala man khalafa amri. Akan diberikan kehinaan, was-saghar, kehinaan, kesengsaraan kepada orang-orang yang menyelisihi sunnahku, khalafa amri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita ingin berbicara tentang sunnah secara terperinci dan bahaya bid'ah secara terperinci, ini jelas pembahasan yang panjang. Tapi ingatlah, ketahuilah bahwa tatkala kita telah menyimpang dari ajaran Nabi walau dalam sekecil-kecil permasalahan, maka ingat tatkala itu kesengsaraan, kehinaan, disadari atau tidak, akan dirasakan oleh seseorang. Maka jangan pernah kita berbicara atau terbesit dalam hati kita atau terucap dalam lisan kita, ini permasalahan kecil, gak apa-apa. Jangan. Nah, inilah rahasia kenapa para sahabat Nabi menjadi orang yang mulia, karena mereka dalam hidup hanya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati mereka menjadi hati yang suci dan jiwa yang bersih. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwatal iman, adalah jiwa yang bersih dari bisikan syahwat. Karena syahwat itu akan senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, untuk menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, sehingga dia terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Karena dorongan syahwat yang menggiring dia untuk melakukan perbuatan tersebut, baik dosa secara tampak atau tersembunyi. Syahwa, kata Imam Ibnu Qayyim, tukhaliful amr, yang menyelisihi syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dan sering kita mendengar apa yang dijelaskan oleh para asatidzah tentang bahaya dosa dan maksiat. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal abda idza adnaba dhanban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza taba wastaghfara suqila qalbuh, wa idza zada zadat hatta ta'lu qalbah, fadzalika ar-ranu alladhi qala Allah bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguhnya seorang hamba apabila melakukan sebuah dosa, maka akan terkena, hatinya akan terkena bintikan hitam. Jadi ibarat hati ini lembaran yang suci dan lembaran putih yang suci. Lalu apabila terkena satu bintikan tinta hitam, maka dia akan ternodai kesuciannya. Lalu apabila bertambah lagi bintikan hitam terus bertambah, maka hati, lembaran itu akan menjadi hitam kelam. Itulah ibarat hati. Jadi ibarat lembaran yang suci, apabila bintikan satu dosa dilakukan, maka lembaran putih itu akan terkena bintikan hitam. Terus apabila dilakukan akan bertambah, terus bertambah, sehingga menutupi lembaran suci
dan lembaran yang bersih itu. Tapi apabila begitu dia melakukan dosa, dia bertaubat dan beristighfar dan meninggalkan dosa itu, maka akan suqila qalbuh, hatinya kembali suci dan bersih. Tapi tak kali melakukan, bertambah melakukan, terus akan bertambah bintikan hitam tersebut sehingga menutupi seluruh hatinya. Itulah kata Allah, kata Rasulullah SAW, karat yang disebutkan dalam Al-Quran, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tapi hati mereka, akan tapi karat telah menyelubungi, menutup hati mereka. Disebabkan apa? Disebabkan dosa dan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Tentang bahaya maksiat dan dosa sungguh sangat banyak sekali. Dalam hal ini, alangkah baiknya para pemirsa juga berusaha membaca kitab yang ditulis Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obat. Dan kitab ini telah diterjemahkan. Beliau menjelaskan di sana bagaimana penyakit, terkhusus penyakit jiwa, dan bagaimana solusi dan juga obat untuk mensucikan jiwa dan bahaya dosa. Silakan para pemirsa membaca, dan jika tidak memiliki kitab tersebut sebaiknya untuk berusaha mendapatkan, karena ini merupakan berkaitan dengan kebutuhan jiwa dan psikis seorang insan. Jika dia ingin selamat, hendaklah senantiasa menata, memperhatikan jiwa, menyelamatkan dari bermacam noda, terutama maksiat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah kita senantiasa menjauhkan diri, membersihkan hati dari sifat kelalaian, al-ghaflah, lalai. Dan ini bertentangan dengan zikrullah, yaitu hati yang senantiasa ingat, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap kondisi. Dia senantiasa menghadirkan kebesaran keagungan Allah dalam dirinya. Dia senantiasa ingat, dia senantiasa banyak zikir kepada Allah, hatinya senantiasa mengagungkan Allah, dan lisannya senantiasa mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, dan anggota badannya senantiasa melaksanakan kewajiban dan ketaatan kepada Allah yang pada hakikatnya adalah aplikasi dari makna zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senantiasa ingat pada Allah, dan konsekuensinya adalah senantiasa ingat kepada negeri akhirat, ingat kepada kematian, karena ini yang akan menjadikan hati kita terus termotivasi untuk beramal, tidak terlena dan tertipu dengan kehidupan dunia dengan segala kemewahan dan fitnahnya. Dia senantiasa berpikir, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang dan tidak tahu kapan dan di mana datangnya. Tapi dia pasti datang. Dia mengetahui bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan kekal abadi, akhirat. Maka jika kita lalai dari ingat kepada Allah, lalai dari zikir, maka tidak akan pernah hati merasakan kebahagiaan. Hati akan sengsara, hati akan merintih, hati akan menangis. Tapi banyak orang yang tidak sadar, sebagaimana diutarakan tadi, bahwasanya banyak manusia yang sekarang ini sakit jiwa, sakit hati, sakit jiwa, tapi dia tidak tahu bahwa hatinya telah sakit, jiwanya telah merana dan merintih kesakitan. Apa sebabnya? Kelalaian, al-ghaflah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menjadi orang yang ghafil, takun minal ghafil, jangan menjadi orang yang lalai. Hendak kita senantiasa zikir pada Allah, wadhkur rabbaka tadarruan wa khifatan dun al-jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Hendak kita senantiasa zikir, banyak ingat pada Allah dengan penuh kekhusyukan, merendahkan hati, merendahkan jiwa, dan tanpa mengeraskan suara dalam keadaan pagi dan sore hari.
janganlah menjadi orang-orang yang lalai. Zikir kepada Allah adalah obat. Menyebut Allah dawa wa dzikrun nas da. Dan hati tidak akan mungkin tenang, jiwa tidak akan mungkin tentram kalau jauh dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman, hati mereka akan tentram, jiwa mereka akan tenang dan banyak zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, jiwa akan tenang, jiwa akan tentram, hati akan bersih. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang keempat. Dan yang terakhir adalah, kata beliau, hati yang selamat dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyelisihi keikhlasan dan mengikuti sunnah. Ini kata beliau. Jadi tatkala hawa nafsu yang mendominasi hidup manusia, apabila kebenaran mengikuti hawa nafsu, maka akan hancur dunia dan penduduknya. Kalau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa fihinna, kata Allah. Jika kebenaran mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan hancur dunia dan seisinya. Dunia, apalagi hati kita. Dunia saja dan seisinya akan hancur apabila mengikuti hawa nafsu, apalagi hati. Maka tatkala jiwa dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan menyimpang dari ajaran Rasulullah. Dan ketahuilah, setiap orang yang mengikuti hawa nafsu, setiap orang yang menyimpang dari sunnah Rasul, berarti telah mengikuti hawa nafsunya. Fa in lam yastajibu lak fa'lamu annama yattabi'una ahwa. Jika mereka tidak menerima seruanmu wahai Muhammad, mengikuti sunnahmu, ajaranmu, ketahuilah mereka tiada lain kecuali mengikuti hawa nafsu. Al-hawa, kenapa dinamakan hawa? Karena jatuh. Maka dinamakan hawa karena yahwi bisabihi ila an-nar. Kata sebagian ulama salaf, dinamakan hawa nafsu karena hawa nafsu akan menjerumuskan, menjatuhkan pengikutnya, pengekor hawa nafsu pada neraka, wal iazubillah, kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hawa nafsu itu akan menghancurkan dua prinsip dasar, dua persyaratan utama di dalam kita beramal. Pertama, akan menghilangkan keikhlasan kita, ketulusan hati dalam beramal, yakni persyaratan yang pertama dalam beramal. Yang kedua, akan menjauhkan kita dari mutaba'ah, yaitu sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah beliau. Maka hati-hati. Hati-hati mengikuti hawa nafsu. Banyak fenomena, indikator menjelaskan, menunjukkan kepada mengikuti hawa nafsu. Di antaranya, sebagai contoh dan ini bisa dikembangkan, tatkala seorang datang, qala Allah wa qala Rasul, dia tidak menerima, maka ini pertama mengikuti hawa nafsu. Tatkala diajak kepada tauhid, dia tidak menerima, mengikuti hawa nafsu. Tatkala datang kebenaran, jelas kebenaran kepadanya, tapi dia tidak menerimanya, sombong, inilah mengikuti hawa nafsu. Diajak kepada kebenaran, tidak menerima, maka pengikut hawa nafsu. Tatkala disebut nama Allah, nama Rasulullah, dia benci. Tapi tatkala disebut perbuatan bid'ah, maksiat, dan macam ideologi yang sesat, dia bangga. Inilah di antara pertanda mengikuti hawa nafsu. Kemudian mengedepankan bermacam pemikiran ideologi, ya, dari firman Allah dan sabda Rasulullah, pengikut hawa nafsu. Dan tidak pasrah, berserah kepada keputusan Allah, pengikut hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, hati-hati dari hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan dan kenistaan, ya, yang akan menjerumuskan ke dalam kesesatan. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadhil khamsatu hujubun anillah. Kelima perkara ini, yang pertama kesyirikan, yang kedua perbuatan bid'ah, yang ketiga yaitu syahwat, yang keempat adalah ghaflah, kelalaian, dan kelima hawa, yaitu hawa nafsu. Hujubun anillah adalah benteng yang akan membendung, menghalang seseorang dari sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada ridha Allah, rahmat Allah. Kenapa? Karena ada benteng yang akan membendung dia untuk sampai. Ya. Kemudian kata beliau, hal ini tentu penjelasannya sangat banyak dan cabang-cabangnya sangat luas sekali, kata beliau, yang intinya tidak akan mungkin seorang hatinya selamat, meraih kesempurnaan hati yang sempurna, kalau tidak
berusaha untuk menyelamatkan diri dari kelima penyakit hati yang sangat berbahaya ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diberi taufik dan pertolongan untuk melakukan seluruh hal-hal yang akan membawa kepada kebaikan kita, mensucikan jiwa kita, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Demikian wallahu a'lam. Naam.